secara resmi telah melihat mobil pertama tahun 2026 yaitu Red Bull dengan liverinya. Seperti yang saya katakan juga di Instagram, kembali ke tahun 2005, yaitu kembali ke 2005 di awal, mobil monoposto pertama yang diperkenalkan oleh Red Bull. Sebenarnya saya sangat menyukai liverinya dan mengambil inspirasi dari livery bersejarah Red Bull, dan saya juga sangat menyukai presentasi yang dilakukan di Detroit, di rumah Ford. Mari kita lihat dalam video hari ini pernyataan yang sangat penting. Mereka juga membicarakan tentang mesin Red Bull yang terkenal. Kami juga membahas mesin Mercedes dan mereka menegaskan bahwa menurut mereka mesin mereka adalah legal. Tetapi mereka dengan tepat mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengatakan sebaliknya. Kita juga harus membicarakan film-film di hari balapan, baik dari Racing Bulls maupun Red Bull. Kita juga harus membicarakan tentang pergantian Ferrari, dan sebelum kita mulai, tentu saja saya ingatkan untuk memberikan like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita seputar Formula 1 dan Ferrari. Dengan demikian, mari kita lihat semuanya secara rinci. Ada detail teknis yang tampaknya kecil yang membuat setengah paddock Formula 1 bergetar, dan seperti yang sering terjadi, di pusat semuanya ada Red Bull Racing. Sebenarnya, selama presentasi livery 2026 di Detroit, acara simbolis juga untuk aliansi dengan Ford dan Red Bull Powertrains, tidak ada masalah, tidak ada ketidakteraturan, dan tidak ada zona abu-abu. Mereka mengatakan bahwa mesin mereka legal, akhir cerita. Namun, ini hanya kata mereka. Tema yang dibahas adalah rasio kompresi dari Power Unit 2026 yang baru. Dalam regulasi sebelumnya, rasio kompresi bisa mencapai 18:1 dan mulai 2026, FIA telah menurunkan batasnya menjadi 16:1. Sebuah pilihan yang menurut banyak insinyur tidak memiliki banyak makna teknis. Dalam beberapa bulan terakhir, mulai beredar rumor yang cukup berat, beberapa produsen termasuk Red Bull dan Mercedes telah menemukan cara untuk mematuhi batasan dalam pengujian statis, tetapi melanggar batasan tersebut saat mesin mencapai suhu, jadi di lintasan. Yang memicu alarm, memang Ferrari, Audi, dan Honda tidak setuju, dan bagi mereka interpretasi ini mengkhianati semangat aturan. Dan memang mereka meminta klarifikasi resmi kepada FIA yang memasukkan masalah ini ke dalam agenda pertemuan teknis yang dijadwalkan pada 22 Januari. Namun Red Bull tidak mundur sejengkal pun. Memang yang berbicara adalah Ben Hodgkinson, salah satu insinyur mesin yang telah melihat banyak mesin. Mengenai Red Bull, ini akan menjadi yang pertama secara resmi untuk Red Bull Powertrains, tetapi dia tidak melihatnya di masa lalu dengan Honda dan Renault. Dan dia mengatakan bahwa desas-desus ini tidak layak untuk diperhatikan, bahwa proyek ini sepenuhnya sesuai dan bahwa mereka didorong hingga batas. Tapi seperti yang dilakukan semua orang lainnya, dan jika tidak, kamu akan keluar dari permainan, kamu tidak kompetitif. Dan di sini juga masuk bagian yang paling menarik, yang mana Hodgkinson secara langsung mempertanyakan peraturan. Sebenarnya menurutnya, dari sudut pandang rekayasa, batas 16:1 terlalu rendah. Saat ini teknologi memungkinkan pembakaran yang sangat cepat, efisien, dan stabil. Dengan bahan dan kecepatan saat ini, bekerja pada 18:1 akan sepenuhnya alami. Dan setiap 1/100 kompresi adalah tenaga gratis. Pesan yang diterjemahkan adalah ini. Masalahnya bukan Red Bull, masalah menurut mereka adalah aturannya. Dan disinilah politik teknis Formula 1 juga berperan. Karena peraturan mengatakan sesuatu yang sangat jelas. Kontrol terhadap rasio kompresi dilakukan saat mesin mati dan pada suhu ruang. Tapi ada juga pasal lain yang beratnya seperti batu besar. Sebenarnya mobil harus sesuai setiap saat selama kompetisi. Tepat pada kalimat ini, pertandingan dan diskusi juga akan berlangsung selama pertemuan dengan FIA. Ini adalah deja vu yang mencolok yang mengingatkan pada saya fleksibel, dana, dan interpretasi kreatif yang selama bertahun-tahun mendefinisikan Formula 1 modern. Sensasinya adalah bahwa kita tidak hanya berbicara tentang angka dan kompresi, tetapi tentang kegugupan. Ketakutan bahwa seseorang telah menemukan sesuatu. Dan ketika di Formula 1 mulai berbicara tentang legalitas bahkan sebelum melihat mobil di track, itu berarti bahwa 2026 sudah dimulai dan dengan banyak tekanan. Ben Hodgkinson yang merupakan direktur teknik Red Bull Powertrains berbicara tentang batasan aturan dan bukan tentang mesin Red Bull yang menurutnya legal, dan mereka tidak takut tentang hal ini. Dan mereka tiba di diskusi, di pertemuan dengan FIA tanpa mundur sejengkal pun. Seperti yang seharusnya menurut saya, menurut filosofi Red Bull mereka sudah sangat maju dalam mengembangkan mesin dan tidak bisa mundur. Juga karena itu akan sangat kontraproduktif bagi mereka. Di sisi lain, saya juga memahami posisi Ferrari, Audi, dan Honda yang menentang Red Bull dan Mercedes dalam hal ini. Tentu saja, kita perlu melihat seberapa jauh Red Bull akan pergi terkait rasio kompresi. Namun, di luar diskusi teknis,
Ada juga diskusi politik yang sedang berlangsung yang sangat penting dan akan menentukan aturan di masa depan, serta arah Formula 1 modern. Jadi, kita akan melihat apakah rasio kompresi ini akan diubah dalam tahun-tahun mendatang atau tetap seperti ini. Karena Ben Hodgkinson jelas mengatakan, 16:1 adalah rasio yang terlalu rendah untuk mesin saat ini dan teknologi yang ada di Formula 1 modern. Jadi, mungkin kita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan lebih banyak tenaga dan tetap efisien dengan mesin. Jadi kita akan melihat sedikit bagaimana diskusi ini juga akan berkembang. Yang jelas adalah bahwa banyak dibahas selama presentasi Red Bull tentang tema ini lebih dari tentang livery itu sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu sangat mengingatkan saya pada livery awal tahun 2000-an dari tahun 2005 Red Bull, livery pertama dari mobil balap Red Bull. Sebenarnya, begitu berwarna dengan biru elektrik yang lebih metalik, tidak matte seperti yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Mari kita coba mendengar juga pernyataan dari dalam Red Bull. Perkiraan keuntungan untuk Red Bull Powertrains, dan karena keuntungan ini pada rasio kompresi diperkirakan sekitar 3/4/10 perputaran, yang akan menjadi angka yang sangat besar. Dan apa yang terjadi di Detroit bukan hanya sekadar presentasi sederhana. Itu adalah sebuah pesan dan bahkan tidak terlalu halus. Sebenarnya, Red Bull telah menunjukkan livery 2026, ya, tetapi terutama telah menunjukkan apa yang telah menjadi. Mengapa ini bukan hanya musim setelah era efek tanah? Ini adalah musim setelah Honda, setelah Christian Horner, setelah Helmut Marko, setelah Adrian Newey. Ini adalah musim di mana Red Bull menutup sebuah buku yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan membuka yang sepenuhnya baru. Mulai 1 Januari 2026 di Milton Keynes, tidak ada lagi yang dikejar. Semuanya dibangun di rumah, power unit tidak lagi datang dari luar, lahir dari dalam. Dan dengan Red Bull Powertrains dan Ford sebagai mitra teknis dan industri, lahirlah era baru untuk Ford. Dan bukan kebetulan bahwa presentasi berlangsung di Detroit, di jantung simbolis Ford. Lebih dari sekadar livery, ini adalah pernyataan aliansi antara Red Bull dan Ford. Mobil yang ditampilkan adalah sebuah manekin. Tentu saja, itu adalah kendaraan yang tidak akan menjadi yang kita lihat nanti di tes di Barcelona. Namun konteksnya mengatakan jauh lebih banyak daripada bodi mobil. Biru berubah nada, menjadi lebih terang, logo Red Bull kembali dikelilingi putih. Seperti pada masa Sebastian Vettel dan juga pada masa Daniel Ricciardo. Sebuah kembali ke masa lalu, tetapi dengan makna yang berlawanan. Bukan nostalgia. Lebih banyak berbicara tentang pembaruan. Dan di dalam livery ini ada tim yang memulai dari nol, power unit dirancang di Milton Keynes, Ford berkontribusi pada pengembangan akhir. Dan ujian nyata pertama akan segera datang, dengan tes di Barcelona, pada akhir bulan. Dan mungkin juga sebelumnya dengan filming day. Dan kemudian ada juga line up, dengan titik tetap yang tetap, Max Verstappen, 4 gelar dunia dalam 5 tahun terakhir, gelar kelima yang nyaris diraih pada 2025. Hilang hanya 2 poin setelah perjuangan yang sengit. Di akhir, pada McLaren, referensi teknis, olahraga, dan politik dari seluruh proyek tetap Max Verstappen. Namun di sampingnya ada pilihan yang banyak berbicara tentang arah baru, yaitu Isaac Agar. Giovanni Veloci, Red Bull sudah ada sejak musim 2025 yang mengesankan semua orang, langsung dipromosikan oleh Racing Bulls dan diluncurkan di samping salah satu rekan tim yang, berdasarkan angka, adalah salah satu yang paling sulit dalam sejarah terbaru Formula 1. Dan ini bukan taruhan, ini adalah ujian karakter. Karena mengemudi di samping Verstappen bukan hanya soal bakat, ini adalah soal mental. Dan Red Bull ingin memahami siapa yang benar-benar siap untuk era baru ini. Singkatnya, di Detroit bukan hanya etalase, itu adalah bab pertama dari siklus yang sepenuhnya berbeda. Lebih sedikit figur sejarah, lebih banyak kontrol internal, mesin buatan sendiri, mitra industri yang kuat, yaitu Ford, dan tim yang tidak lagi melihat ke belakang. Red Bull pada 2026 tidak meminta waktu. Mereka memberitahu pada satu hal yang sangat jelas. Mulai sekarang, ini serius. Benar-benar. Max Verstappen telah meminta desain yang berbeda kepada Red Bull selama bertahun-tahun. Mereka sangat menyukai desain berwarna cerah dan mengkilap ini. Dia juga mengatakan bahwa mekanik akan memerlukan lebih banyak waktu untuk membersihkannya. Namun, kami mendengar pernyataan dari dalam tentang siapa yang menjadi arsitek dan siapa yang bertanggung jawab atas tim, yaitu kepala tim. Laurent S1MCH Pronunciation Here telah menjadi kepala tim di Red Bull sejak pertengahan Juli, di mana Christian Horner dipecat dari Red Bull untuk memberi tempat kepada Laurent S1MCH Pronunciation Here yang dipromosikan dari Racing Bulls. Laurent S1MCH Pronunciation Here juga berasal dari Ferrari,
di mana mungkin dia tidak dihargai cukup di Ferrari, kemudian masuk ke dalam lingkup Red Bull dan membangun karir. Dan kita akan melihat bagaimana dia berniat mengarahkan tim. Tentu saja, di paruh kedua tahun 2025, Red Bull telah melangkah maju, mengambil kembali posisi dari McLaren, sesuatu yang tampaknya mustahil sebelum jeda musim panas. Dan sebaliknya, setelah itu kita melihat Red Bull, terutama dengan Verstappen, yang telah direvolusi baik dari segi teknis. Dengan pengenalan dasar baru dan perubahan teknis pada mobil. Tetapi juga dari sudut pandang mental. Jika kita mau, ini adalah Red Bull yang jauh lebih rekayasa, lebih fokus pada performa, dan kurang politik dari sudut pandang ini, meskipun kita akan melihat bagaimana struktur tim juga akan berkembang pada tahun 2026. Maciello mengatakan dengan jelas, ini bukan hanya musim baru, ini adalah era baru untuk Formula 1 dan untuk Red Bull itu sendiri. Dan ketika sebuah tim memutuskan untuk membangun kembali tepat pada saat reset regulasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir, mereka tidak melakukannya untuk estetika. Namun, titik kunci bukanlah livery, tetapi di balik layar. Faktanya, untuk siap menghadapi shakedown di Barcelona, dengan mobil dan mesin Red Bull, Ford, Powertrains, sekitar 2.000 orang telah bekerja di Technology Campus di Milton Keynes, sebuah angka yang menceritakan lebih baik daripada slogan apapun tentang besarnya proyek ini. Di sini tidak berbicara tentang debut, tetapi tentang pembangunan industri. Satu rangka, satu mesin, dan satu tim. Dan inilah poin yang ditekankan oleh McChial. Red Bull tidak memulai musim baru, mereka memulai perjalanan yang sepenuhnya baru. Fakta bahwa semuanya terjadi di Detroit bukan kebetulan, ini adalah pesan politik dan teknis sekaligus. Kemitraan ini dengan Ford bukan simbolis, tetapi struktural. Dan dari 26 hingga 30 Januari di Barcelona, RB22 2026 akan turun ke lintasan dengan pintu tertutup. Mereka akan menembakkan kata-kata, emosi, warna. Hanya angka yang akan tersisa. Namun, untuk sampai ke sana dengan siap tidaklah mudah. Ini adalah proyek yang sudah terintegrasi. Ini berarti telah melewati rintangan pertama yang sebenarnya untuk 2026, yaitu tidak ditemukan dalam keadaan tidak siap. Dan McChial tahu itu dan Red Bull juga tahu. Era baru tidak dimulai ketika lampu lalu lintas menyala. Itu dimulai jauh sebelumnya dan bagi Red Bull, momen itu sudah berlalu. Dan bukan hanya livery Red Bull yang diungkapkan, tetapi juga livery Racing Bulls yang lebih jauh diperkirakan kapan mereka akan melakukan shakedown dan filming day. Segera sebelum tes di Barcelona. Mari kita lihat semuanya secara rinci. Sebenarnya, menurut informasi terbaru, tim di Faenza telah memilih Autodromo Enzo Edino Ferrari untuk kontak nyata pertama dengan mobil balap baru. Sebuah hari pengambilan gambar antara 20 dan 21 Januari yang akan berlangsung di Imola, tahap awal dari sebuah perjalanan yang kemudian akan membawa semua orang ke Barcelona. Dan perhatian, ini bukan pilihan kebetulan. Imola bukan hanya trek rumah, ini adalah sirkuit yang nyata, teknis, menuntut, sempurna untuk memahami apakah sebuah mobil lahir sehat atau menyembunyikan masalah struktural. Hari pengambilan gambar ini akan digunakan untuk mengumpulkan sensasi nyata pertama para pembalap, tetapi terutama untuk memeriksa bahwa semuanya berfungsi. Unit daya, pendinginan, suspensi, integrasi rangka mesin, dasar sebelum mulai mendorong dengan serius. Di balik kemudi akan ada Liam Lawson, yang kini memasuki musim keduanya yang lengkap, dan Harvey de Limblad, salah satu bakat yang paling diperhatikan dari Akademi Red Bull. Tentu saja Lawson datang dari pengalaman yang buruk di Red Bull. Dia digantikan segera setelah balapan pertama tahun 2025, sementara Limblad adalah pendatang baru. Yang juga ingin Red Bull membangun masa depan tim. Jadi, pertama-tama melakukan transisi ke Racing Bulls, untuk kemudian melihat apakah di masa depan juga layak untuk Red Bull resmi. Ini adalah pasangan yang banyak berbicara tentang arah tim. Di satu sisi kita memiliki kontinuitas, dan di sisi lain sebuah taruhan. Tetapi inti dari masalahnya bukanlah para pembalap, melainkan mobilnya. Sebenarnya, VCARB 03 yang baru lahir dengan pilihan teknis kunci, suspensi depan dan belakang, yang berasal langsung dari Red Bull RB22. Jadi, Racing Bulls tidak ingin menciptakan sesuatu yang baru, mereka ingin memulai dari dasar yang sudah menang. Kolaborasi teknis yang lebih erat dengan Red Bull bertujuan untuk meningkatkan dua aspek fundamental, perilaku di tikungan, pengelolaan ban selama balapan, yang bukanlah detail, melainkan area yang membuat perbedaan antara grup tengah dan juga top 6. Sebenarnya, tujuan yang dinyatakan untuk 2026 sudah jelas, yaitu untuk mempertahankan posisi sebagai kekuatan ke-6 di kejuaraan dunia, dan jika paketnya memungkinkan.
mulai mengganggu di depan. Ada juga elemen kunci lainnya, yaitu berat. Tim sudah merencanakan serangkaian pembaruan yang ditargetkan untuk mengurangi berat mobil. Lebih sedikit massa berarti lebih banyak kebebasan dalam penyeimbangan, lebih banyak margin pada pengaturan, dan lebih banyak potensi performa sepanjang tahun. Dalam regulasi baru, di mana semua orang memulai dari nol, pilihan awal ini lebih berat daripada pembaruan tengah musim manapun. Imola jadi bukan hanya sebuah tahap logistik. Ini adalah ujian kredibilitas untuk melihat apakah VCARB 03 lahir dengan baik. Racing Bulls dapat hadir di tes Barcelona dengan keyakinan yang jarang dipadat. Mengetahui dari mana memulai, bukan hanya kemana harus pergi. Dan jadi Racing Bulls memilih Imola sebagai trek untuk hari pengambilan gambar. Dan ini adalah klasik, kami sudah melihatnya juga di tahun-tahun sebelumnya. Namun menurut saya kali ini bahkan lebih penting. Karena Imola adalah trek teknis yang sangat penting untuk melakukan hari pengambilan gambar dan menguji tidak hanya keandalan mobil, namun juga bagaimana ia bergerak di tikungan Imola, di tanjakan dan turunan, di air mineral, di varian tinggi. Singkatnya, kita akan melihat sedikit bagaimana mobil itu berperilaku. Ini adalah trek yang menantang dari segi teknis. Menurut saya ini akan menjadi trek yang lebih baik lagi untuk Ferrari, untuk menguji mobil mereka di Imola, atau juga di Mugello, yang merupakan dua trek yang lebih menantang dibandingkan Fiorano. Yang jelas, kita akan melihat Racing Bulls pada 20 dan 21 Januari dengan hari pengambilan gambar, dan kita juga akan melihat di mana Red Bull akan debut, yang biasanya melakukan hari pengambilan gambar di Silverstone, Inggris. Tapi kita juga harus berbicara tentang Ferrari, yang telah mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan Bing X, yang secara resmi menjadi mitra tim, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya, Ferrari memiliki pertukaran kripto sebagai mitra resmi. Dan ini adalah poin kunci, karena Ferrari secara historis tidak memilih sponsor yang sedang tren, mereka memilih kapan untuk masuk ke suatu sektor, terutama karena pengumuman ini datang pada momen yang tepat, di ambang riset teknis dan politik terbesar dari Formula 1 modern, yaitu regulasi FIA 2026, dan ini bukan kebetulan, ini adalah langkah penempatan. Ferrari sedang memutuskan apa yang harus dilakukan untuk masa depannya. Tradisi tetap tak tersentuh, tapi masa depan tidak dilihat dari jauh, tapi dihadapi. Dan Bing X bukan hanya sponsor yang terpasang di bodi mobil, ini juga merupakan keputusan niat. Ini juga keputusan tentang masa depan, yang ini diberikan dari sudut pandang komersial tim. Ini adalah jembatan nyata pertama yang ada antara kuda jingkrak dan dunia Web 3, platform digital, dari audiens global yang tidak lagi mengalami Formula 1 hanya di depan televisi, tapi di dalam ekosistem digital yang terus-menerus. Sebenarnya, kesepakatan ini tidak berhenti pada visibilitas. Ini berbicara tentang aktivasi, konten, acara, pengalaman yang didedikasikan untuk penggemar. Cara baru untuk mengalami Ferrari di luar lintasan, tapi tanpa mengubah esensinya. Untuk menjelaskan makna dari operasi ini adalah Lorenzo Giorgetti, yang secara terbuka mengaitkan kemitraan ini dengan era baru yang akan segera dimulai, teknologi yang muncul, inovasi, tetapi selalu dalam filosofi Ferrari, yang terdiri dari presisi, kontrol, dan pencarian keunggulan. Dan disinilah pesan menjadi semakin menarik, karena Ferrari tidak sedang mengejar dunia kripto, mereka sedang menginstitusionalisasinya. Dengan memilih Bing X sebagai mitra bursa pertama dalam sejarahnya, Ferrari menciptakan preseden. Dan ketika Ferrari menciptakan preseden, di Formula 1 yang lain mengamati, dan seringkali mengikuti. Dipadat di mana McLaren, Mercedes, dan Red Bull selama bertahun-tahun memberi makan bentuk kemitraan digital yang baru, kuda jingkrak ini memasuki permainan dengan caranya sendiri, dengan waktu yang tepat dan dengan kontrol total atas pesan. Tradisi dan inovasi, sekali lagi, tidak bertentangan, mereka adalah bagian dari strategi yang sama. Dan jika 2026 menandai era teknis baru di lintasan, kemitraan ini menceritakan bahwa bahkan di luar lintasan, Ferrari telah memulai siklus barunya. Dan di satu sisi kita memiliki Red Bull yang membela mesinnya dan mengatakan bahwa itu legal 100%, menghentikan semua rumor yang berbicara tentang rasio kompresi yang dipalsukan. Ya, kita perlu melihat di lintasan juga apakah itu benar-benar demikian. Di sisi lain kita memiliki Ferrari yang telah sepenuhnya mengubah turbo dan juga pengisian mesin serta daya listrik. Sebenarnya akan diproses dengan cara yang berbeda pada tahun 2026, turbo akan menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya, dan kita lihat bagaimana Ferrari mengembangkannya. Jika ada satu komponen yang menceritakan lebih baik dari semua tentang bagaimana Formula 1 akan berubah pada tahun 2026, itu adalah turbo, dan tim Ferrari telah memahaminya sebelum banyak yang lain. Dengan penghapusan MGUH dan kedatangan yang disebut Super MGUK, power unit tidak bisa lagi mengambil jalan pintas, tidak bisa lagi menyembunyikan masalah turbo dengan listrik.
Dan sekarang semuanya bergantung pada efisiensi, inersia, respons pada putaran rendah. Dan disitulah pekerjaan yang dilakukan pada SF26 dimulai. Mari kita mulai dari konteks regulasi. Regulasi 2026 VIA membatasi ukuran turbin dan kompresor dalam jendela yang sangat sempit, kompresi antara 100 dan 110 mm, turbin antara 90 dan 100 mm, dan itu adalah 10 mm marin, akhir dari permainan. Di masa lalu, jika Anda ingin lebih banyak udara, Anda melakukan hal yang sederhana, memperbesar kompresor. Hari ini Anda tidak bisa lagi. VIA telah menutup pintu itu, dan ketika ukuran dibatasi, satu-satunya pengungkit nyata yang tersisa adalah efisiensi. Ferrari telah memindahkan semua pekerjaan ke 3 sumber kunci. Aerodinamika bilah, jadi tidak penting seberapa besar impeller, tetapi bagaimana ia memotong udara, profil, kurva, aliran internal, ada mikrobeda aerodinamis untuk mengurangi kehilangan, memanaskan udara lebih sedikit dan meningkatkan efisiensi adiabatik. Poin kedua, bahan dan inersia. Mengurangi berat raksasa berarti satu hal saja. Turbo mulai berputar lebih awal, bahkan dengan sedikit semburan gas buang. Ini sangat penting tanpa MGUH, karena keterlambatan pada putaran rendah menjadi musuh sejati. Dan elemen ketiga, integrasi dengan hibrida. Tanpa MGUH yang menjaga rotasi turbin, diperlukan pengelolaan yang sangat halus antara mesin pembakaran dalam dan listrik. MGUH masuk untuk mengisi kekosongan torsi, kemudian mundur seiring turbo meningkat kecepatan. Menjaga transisi ini tetap bersih adalah salah satu tantangan paling kompleks dari seluruh proyek 2026. Dan di sini kita tidak sedang membicarakan puncak daya, kita sedang membicarakan kualitas kurva pengeluaran yang sangat penting, terutama pada putaran rendah. Turbo yang tidak merespons baik pada putaran rendah memaksa untuk menggunakan lebih banyak listrik. Menggunakan lebih banyak listrik berarti stres termal, pengelolaan energi yang rumit, dan potensi masalah keandalan. Ini adalah efek domino. Ferrari telah memilih jalur yang tepat, mengoptimalkan turbo untuk berfungsi dengan baik lebih awal dan bukan untuk mendorong kuat setelahnya. Ini adalah filosofi yang banyak berbicara tentang proyek Ferrari SF26 yang tidak agresif, tidak berisik, tetapi sangat rasional. Tentu saja, di atas kertas itu berfungsi, tetapi di Formula 1, kertas tidak ada artinya. Hakim yang sebenarnya adalah lintasan Barcelona. Di sana akan terlihat apakah keseimbangan antara turbo ringan, efisiensi aerodinamis, dan manajemen listrik yang bertahan, ketika semuanya bekerja bersama, akan berada di batas atau akan bertahan. Ferrari cukup optimis, tetapi masih ada tanda tanya besar. Seberapa banyak sebuah mesin? Keandalan. Karena membawa setiap elemen ke batas hanya masuk akal jika sistemnya bertahan, tidak ada masalah. Dan pada tahun 2026 lebih dari sebelumnya, menang tidak akan berarti memiliki lebih banyak tenaga kuda, tetapi memiliki mesin yang berfungsi lebih baik saat dibutuhkan. Dan yang tidak membuatmu terhenti di lintasan selama balapan. Dan disinilah SF26 mempertaruhkan bagian besar dari masa depannya. Jadi Ferrari sedang bekerja untuk mengoptimalkan turbo sebaik mungkin, karena tidak akan ada lagi MGH yang membantu efisiensi mesin hybrid. Jadi turbo akan sangat penting untuk mendorong terutama pada putaran rendah dibandingkan dengan putaran tinggi. Dan jadi mesin harus berusaha mengelola kurva pengeluaran daya dengan sebaik-baiknya. Dan perhatikan juga masalah keandalan. Karena semakin mendekati batas komponen, turbin, dan juga material, semakin besar risiko masalah mekanis di dalam mesin. Yang kemudian bisa mengkompromikan keandalan mesin itu sendiri. Dan ini adalah hal yang ingin dihindari oleh semua tim. Mengalami masalah keandalan. Karena itu berarti mendapatkan angka 0 di balapan. Yang akan menjadi beban berat di musim baru Formula 1 ini. Beritahu saya di kolom komentar pendapat Anda tentang livery Red Bull, Racing Bulls, pernyataan Laurent S1MCH Pronunciation Chai, dan juga tentang mesin yang 100% legal menurut Red Bull sendiri. Saya juga ingin mendengar pendapat kalian tentang kemitraan baru Ferrari dan turbo yang ditingkatkan dari Ferrari SF26. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar kalian. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita seputar Formula 1 dan Ferrari. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.